Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Sultra TV. Kembali lagi dalam Salam Sultra. Tentu hari ini semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sesuai dengan surat edaran dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, khusus untuk di Kota Kendari telah adanya penerapan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Berbeda dengan di Pulau Jawa dan Bali, yang ada di Kota Kendari ini adalah PPKM mikro ya. Kalau di Jawa dan Bali adalah PPKM darurat. Nah, tentu ini akan berdampak pada sebagian besar kegiatan masyarakat. Khususnya sebentar lagi di mana kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Salah satu isi peraturan yang akan diberlakukan yakni adanya pembatasan untuk tidak melakukan sholat berjamaah di masjid ketika nanti perayaan Idul Adha. Lalu seperti apakah kita sebagai masyarakat ini akan melihat hal tersebut, memaknainya, apakah ini akan mengurangi serta bagaimanakah menurut pandangan Islam sendiri. Oleh karena itu bersama saya dalam Salam Sultra kita akan membahas terkait PPKM di tengah Idul Adha. Sudah bersama saya yang pertama ada Bapak Dr. Haji Syukrin Samsudin MPDI. Beliau selaku Ketua Bidang Komisi Dakwah DP MUI Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di samping Bapak Haji Syukrin sudah ada Bapak Rusnam Alkandari. Assalamualaikum Bapak, selaku Ustadz muda juga. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan juga ada aktivis mewakili anak muda kita, ada Ahmad Zainul. Halo, assalamualaikum. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, khususnya di tengah pandemi saat ini. Langsung saja Pak, tanggapannya bagaimana? Kita ini pasti masyarakat resah ya, karena biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya Idul Adha kita ke masjid, setelah itu ada penyembelihan hewan kurban. Nah, ini kan berbeda. Lalu kita harusnya seperti apa mengambil sikap? Saya mungkin langsung ke Bapak Haji Syukrin dulu meminta tanggapan. Silakan Pak. Mohon maaf, mic-nya Pak. Sudah di-on-kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya pada kita sekalian. Salam dan selawat tak lupa selalu kita kirimkan pada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Para pemirsa Sultra TV yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan PPKM mikro yang sudah diinstruksikan oleh pertama Bapak Gubernur, yang kedua ada juga dari Wali Kota Kendari, khususnya di Kendari. Ini masalah COVID yang melonjak tinggi, khususnya di Sulawesi Tenggara dan terkhusus lagi di Kota Kendari, membuat masyarakat semakin bingung. Karena itu sikap Majelis Ulama jelas, seperti juga pada tahun 2000. Jadi ada Fatwa Ulama nomor 14 tahun 2000 mengenai salat berjamaah di masjid. Yang kedua, ada Fatwa Ulama nomor 31 tentang pelaksanaan Idul Adha. Dan yang ketiga adalah Fatwa Ulama nomor 31 itu mengenai salat Jumat. Kemudian Fatwa MUI Pusat nomor 36 itu tentang salat Idul Adha dan penyembelihan kurban. Tiga fatwa ini menjadi rujukan bagi Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Tenggara untuk membuat tausiah. Jadi sekarang sudah ada tausiah yang sudah disampaikan pada masyarakat agar masyarakat itu
tidak membingungkan. Yang pertama adalah kita stressing itu masalah muncul pertama itu tengah masyarakat yang tidak jelas. Karena ada yang mengatakan bahwa masjid itu ditutup. Bukan ditutup. Itu yang melaksanakan itu media katanya masjid semua ditutup. Nah, dalam PPKM itu dijelaskan kegiatan-kegiatan keagamaan yang bersifat mengumpulkan orang banyak itu ditiadakan, bukan ditutup masjidnya. Apa artinya? Majelis taklim, kegiatan majelis taklim masjid ditiadakan, zikir doa istighosah yang mengumpulkan orang banyak itu ditiadakan untuk sementara waktu. Yang pertama. Yang kedua, fatwa ulama tentang salat Jumat ini juga sebenarnya tidak ditutup, tetapi itu menggunakan pada perspektif mengenai zona. Gini, kalau zona merah memang ditiadakan itu salat Jumat karena COVID melonjak. Sedangkan ada juga zona-zona, misalnya zona hijau yang tidak ada COVID-nya di situ, itu dimungkinkan untuk salat berjumat dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ini tausiah majelis ulama, sangat ketat. Harus menggunakan protokol kesehatan. Makanya masjid itu harus ketat. Kalau misalnya ada jamaah dari luar untuk ikut salat, protokolnya keras. Pertama, dia harus mencuci tangan. Yang kedua, dia harus menggunakan masker. Dan di masjid itu harus pakai jarak. Jadi kalau ada jamaah yang tidak pakai masker, itu disuruh pulang. Jadi memang diterapkan sekali. Atau tidak, ada jamaah tidak menggunakan masker, maka masjid-masjid itu harus mempersiapkan masker. Jadi sebenarnya masjid harus mempersiapkan. Ini dalam zona hijau. Terkait masalah salat Idul Adha, kemarin itu ada surat edaran dari wali kota meniadakan salat Idul Adha di masjid maupun di lapangan, makanya harus dilaksanakan di rumah-rumah. Ini persis tausiah yang pernah dikeluarkan Majelis Ulama pada tahun 2000. Ya, jadi itu kita punya pedoman itu. Karena sekarang ini COVID di Kendal ini memang melonjak sekali. Oleh karena itu, demi kemaslahatan manusia menjaga jiwa, maka pemerintah dan majelis ulama itu bersama-sama mengedukasi masyarakat bahwa ini penyakit bukan penyakit biasa. Ini penyakit yang luar biasa yang bisa terjangkit kepada siapa saja. Tidak memandang bulu, karena ini makhluk gaib. Kita tidak ketahui dari mana asalnya tiba-tiba orang terkena virus itu. Karena itu, tausiah majelis ulama itu tidak bertentangan dengan instruksi pemerintah, tidak bertentangan. Hanya mengedukasi persoalan-persoalan yang membingungkan masyarakat, maka datanglah majelis ulama untuk memberikan tausiah bahwa begini masalah-masalah yang ditimbulkan. Jadi tetap masjid tidak ditutup, tetap terbuka, tetap azan dikumandangkan. Dan ikut yang berjamaah di situ adalah masyarakat setempat dengan menggunakan protokol kesehatan. Jadi tidak dianjurkan jamaah dari luar datang di situ. Iya, karena biasanya seperti itu Pak. Iya, kalau dia zona hijau. Nah, tapi kalau zona merah di situ, maka hanya dikumandangkan azan. Yang paling yang salat berjamaah di situ imam dengan beberapa yang petugas khusus. Ya, petugas khusus saja yang dimungkinkan untuk dilaksanakan. Jadi masyarakat sekarang sudah tidak salah paham lagi bahwa masjid itu tetap dikumandangkan azan, tetap berlaku salat berjamaah misalnya, tapi sangat terbatas dengan syarat menggunakan protokol kesehatan. Nah, yang terakhir adalah kalau ada masyarakat yang ingin melaksanakan salat Idul Adha, maka dia harus meminta izin pada 3. 1 pada pemerintah, yang kedua adalah ketua Satgas,
Harus ada izin. Yang ketiga dari pengamanan, kepolisian. Kalau tiga ini mengizinkan, maka boleh dilaksanakan. Tapi kalau tidak, jangan dilaksanakan. Karena itu bisa melanggar PPKM Mikro yang ada sekarang di Kendari, khususnya di Sulawesi Tenggara. Itu dari tausiah Majelis Ulama yang sudah dikeluarkan. Oke, jadi itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Lalu saya minta tanggapan dari Bapak Rusnam melihat hal ini bagaimana? Pasti kan banyak masyarakat yang bertanya-tanya. Lalu apakah sholat kita ini istilahnya afdol lah, atau apakah ini istilahnya memaknai Idul Adha itu tidak mengurangi ya Pak ya ibadah kita? Ini bagaimana kalau Bapak memberikan tanggapan, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama saya ingin kemudian melihat ini dari perspektif keimanan ya. Bahwa dalam kehidupan itu kan Allah mengatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Kata Allah itu tidak ada satupun kejadian di permukaan bumi ini termasuk kemudian yang menimpa diri manusia itu melainkan kemudian sudah ditetapkan, sudah tertulis. Ini penting kemudian supaya dalam penyikapan PPKM Mikro ini kita tetap dalam naungan agama. Kita tetap kemudian menggunakan perspektif ketuhanan. Jangan sampai juga kita terlalu terlepas, sehingga nanti seakan-akan kita itu tidak ada lagi pegangan. Takutnya nanti kalau kita kemudian tidak terlalu kuat memegangnya ke yang maha kuat itu, takutnya kita nanti justru kehilangan imun kan. PPKM dan Idul Adha itu penting sekali. Idul Adha itu salah satu syariat kita, dan itu syariat yang sangat luar biasa, turun-temurun kita lakukan, sehingga nantinya menjadi rumitnya kebijakan pemerintah ini nantinya untuk diterapkan, mulai dari beberapa tahun yang lalu kan. Rumitnya untuk diterapkan itu, dan terkadang ada beberapa titik-titik yang tidak mengikuti. Kalau kita mau jujurin di masyarakat kan, ada beberapa titik yang tidak mengikuti. Salah satunya itu disebabkan karena memang masyarakat kita itu kan, umatnya Nabi Muhammad itu unik. Ada umatnya Nabi Muhammad itu sholatnya itu 5 waktu ada memang. Ada juga yang sholatnya itu sekali seminggu juga, ada juga. Tapi ada juga umatnya Nabi Muhammad itu sholatnya itu 2 kali setahun dia sholat. Nanti dia muncul baru kita tahu orang Islam ternyata ini pada saat Idul Fitri dan Idul Adha. Iya. Terjadi benar Pak. Ada umatnya Nabi Muhammad. Nantinya kalau kemudian tiba-tiba sholat Idul Adha itu dihilangkan, yang tergerus pertama dan melakukan perlawanan yang mereka ini. Karena disadari atau tidak, kita harus mengakui bahwa pemahaman keagamaan itu belum merata di masyarakat, ya kan? Harusnya kan dalam pemahamannya itu, Idul Adha itu, sholat Idul Adha itu, dia itu kan sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu kira-kira kalau kita artikan itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Boleh ditinggalkan, boleh. Kalau ditinggalkan ada masalah, tidak masalah. Jadi boleh ditinggalkan, boleh dia ditinggalkan. Karena kemudian ada kondisi-kondisi darurat seperti ini, maka nantinya sesuai sebagaimana kemudian fatwa MUI itu kan, maka dia kaidah fikih yang berlaku itu darul mafasid muqaddam alal jalbil masalih. Kata kaidah fikih itu begini, nantinya kalau misalnya ada darurat yang besar, maka darurat yang besar itu lebih utama untuk dihindari dibandingkan mencari pahala dan manfaat di sunnah muakkad itu. Makanya dia boleh ditinggal, boleh. Nah, hanya tadi ada kendalanya begitu. Di masyarakat kita itu kan ada nanti keyakinan sebagian kecil masyarakat yang memang pemahaman agamanya kurang. Dia menganggap tidak afdol, bagaimana caranya kita mau potong sapi, tidak sholat. Apalagi ini turun-temurun, tidak pernah kita lakukan yang kayak begini. Ini sudah turun-temurun kita saksikan, tiba-tiba mau dirubah kayak begini, tidak mudah itu. Sehingga meskipun nantinya
pemerintah dengan Satgas Covid itu dia tetap melakukan aktivitas-aktivitas PPKM, pembatasan di PPKM Mikro ini, harapan saya jangan seperti di beberapa tempat di daerah lain menggunakan tangan besi. Tidak layak itu. Kita di Kendari jangan pakai kayak begitu. Kemudian arogan, karena di beberapa tempat di masyarakat kita ini mereka tidak paham dan masih butuh sosialisasi. Butuh sosialisasi, termasuk saya juga sebagai bagian dari aktivis dakwah justru merasa bersalah karena memang ada masyarakat kita yang tidak sampai ke sana. Dia tidak paham kalau dia menganggap sholat Idul Adha itu lebih tinggi derajatnya daripada sholat 5 waktu. Nah, ini sebenarnya ada masyarakat kayak begitu. Oke, jadi semoga yang disampaikan Bapak tadi ini bisa akhirnya memberi sedikit pencerahan untuk seluruh masyarakat kita ya Pak ya, agar bahwa memaknai Idul Adha ini ya bisa, tapi tetap harus juga kita melihat situasi dan kondisi saat ini. Ada satu hal lagi yang tidak terlupakan itu mengenai penyembelihan kurban. Oke. Penyembelihan kurban itu tetap harus dilaksanakan di tiap-tiap masjid. Kalau bisa, kalau kondisi zona itu zona merah, maka sebaiknya di rumah pemotongan hewan. Yang kedua, penyaluran kurban ini jangan lagi disalurkan dengan memanggil semua orang-orang yang mendapat kupon itu untuk mendapatkan di tempat, karena itu ada kerumunan. Karena itu kita sudah pahami rata-rata masjid di Kendari ini setelah dia sembelih, kemudian dia kilo, lalu kemudian dia sampaikan kurban itu ke masing-masing yang sudah ditetapkan. Kadang-kadang di luar kota ada yang seperti di Al-Kausar itu, karena banyak sapi, kemungkinan besar banyak dikeluarkan. Langsung pengurus panitia kurban itu yang mendistribusikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat tidak datang lagi di situ, di masjid-masjid itu. Jadi itu aman ya, misalnya seperti itu. Oke, kalau dari Ahmad Zainul, nih gimana nih mewakili anak-anak muda kita yang biasanya juga paling aktif kalau sebelum-sebelumnya ya, sama soal Idul Adha, pasti biasanya kita lihat ini ada masing-masing komunitas-komunitas yang memang juga ikut membantu untuk memberikan euforia ketika Idul Adha. Lantas ini sudah ditiadakan, lalu bagaimana tanggapan dari Ahmad Zainul? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Terima kasih sebelumnya Kak telah mengundang saya selaku anak muda yang kemudian diajak berdiskusi dengan orang-orang baik dari MUI maupun dari aktivis dakwah. Ada Pak Ustadz juga yang mungkin dulu beliau itu salah satu dosen saya di kampus. Hanya jarang ketemu gitu. Karena beliau bukan satu fakultas saya. Hanya sering lihat aja kalau pas liwat. Nah, pandangan saya pribadi ketika terjadinya PPKM yang kemudian menjelang Idul Adha ini kan kemudian banyak melahirkan kontroversi, terutama di kalangan anak muda. Yang mana sebagaimana kita tahu, anak muda ini kan ketika melihat kabar baru, dia tuh mudah emosi. Nah, akhirnya melahirkan hate speech, kan gitu, kebencian, dan akhirnya berita-berita yang hoax yang kemudian disebarkan oleh media itu kemudian anak muda itu ada yang kemudian ikut berkontribusi untuk menyebarkannya. Nah, sebagaimana kita tahu, salah satu diadakannya kemudian Idul Adha di rumah masing-masing untuk bagian zona merah yang kemudian seperti tadi dijelaskan oleh perwakilan dari MUI kita Kendari, itu kan salah satu untuk menghindari pelonjakan daripada COVID-19 ini. Jadi ada alasannya. Ada alasannya. Nah, saya rasa ini merupakan salah satu langkah ikhtiar daripada pemerintah bekerjasama dengan ulama-ulama kita bagaimana kemudian lonjakan COVID-19 ini kemudian tidak terjadi pada saat Idul Adha. Nah gitu. Nah kemudian bagaimana kemudian anak muda untuk menyikapi hal ini? Nah sebagai anak muda ini kan sebetulnya kita harus samina wa ta'na gitu pada orang-orang tua. Kemudian yang kita harus paham bahwasannya ketika seorang orang tua kita yang kemudian terkumpul dalam MUI itu tidak semerta-merta kemudian mengeluarkan fatwa dengan sendirinya. Pasti ada sebabnya. Nah, MUI itu kan terdiri dari ada orang ahli fikihnya, ahli sejarahnya, ada ahli tafsirnya, dan kemudian bermusyawarah dan mengumpulkan satu keputusan. Walaupun sebagaimana kita tahu sekarang itu kan banyak kemunculan
beberapa ustadz-ustadz individual yang kemudian mencoba menentang daripada kebijakan-kebijakan pemerintah maupun fatwa-fatwa MUI. Tapi kalau untuk saya pribadi sebagai anak muda, saya lebih mengikuti daripada apa yang kemudian dikeluarkan MUI selaku sebagai perwakilan terkumpulnya para ulama dari berbagai organisasi. Karena itu sudah jelas sumbernya, Iya, benar sekali. sudah jelas juga pertimbangannya gitu. Jadi sudah sewajarnya kita sebagai masyarakat lebih banyak berikhtiar sebenarnya. Lebih banyak bahwa apa yang terjadi saat ini itu tidak lain dan tidak bukan adalah sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling terpenting. Baik, setelah yang satu ini kita masih akan kembali tetap di Salam Sutra. Oke, baik, kita kembali lagi. Nah, tadi sudah dijelaskan seperti apa, bagaimana kita memaknai ya. Jadi adanya PPKM ini jangan sampai malah membuat kita menjadi ragu ataupun malah tidak memaknai Idul Adha itu sendiri. Saya kembali ke Bapak Haji Syukrin. Lalu Pak, dari pihak MUI Provinsi Sultra, apakah ada semacam gerakan yang akan dilakukan dalam hal untuk tetap memberikan himbauan kepada masyarakat, memberikan pemahaman kepada mereka hal-hal apa yang harus dipersiapkan di Idul Adha walaupun di masa PPKM ini? Silakan Pak. Ya, jadi kalau ada dua zona itu, zona hijau dan zona merah. Kalau zona merah memang dianjurkan supaya tidak salat Idul Adha itu di lapangan atau di masjid, tetapi di rumah. Persoalannya masyarakat sekarang ini banyak yang tidak tahu tata cara salat Idul Adha, apalagi disuruh khutbah di rumahnya kan. Nah, ini jadi persoalan. Itulah sebenarnya tahun lalu itu sudah banyak diedukasi masyarakat tata cara khutbah itu yang penting memenuhi rukun, tidak usah lama, paling 5 menit di keluarganya. Yang kedua, dia harus bisa imam. Nah, ini masalah. Kalau kepala keluarganya tidak bisa jadi imam, gimana? Ini masalah. Nah, inilah biasa yang selalu membuat statement yang kurang bagus pada masyarakat, mengajak masyarakat untuk tidak percaya pada pemerintah. Padahal kita ini atiullah wa atiur Rasul, harus kita yakin pada perintah Allah, perintah pemimpin dan perintah para ulama. Kadang-kadang sekarang ini banyak generasi kita itu tidak percaya ulama, percaya ulama karena ulama katanya itu manusia biasa. Tapi kalau disuruh terjemahkan Al-Quran, pasti dia ambil terjemahan Kementerian Agama. Dan yang terjemahkan itu siapa? Ulama. Ulama. Nah, itu masalah yang terjadi pada tengah masyarakat. Karena itu Majelis Ulama ini membuat tausiah kemarin itu 2 hari rapat secara rutin kita rapatkan untuk membuat tausiah bagaimana mengedukasi masyarakat pada 3 masalah. Masalah pertama, masalah salat berjamaah 5 waktu. Yang kedua, masalah salat Jumat. Nah, di Kendari ini setelah kita adakan evaluasi, ternyata Jumat kemarin itu saya masih banyak buka. Kecuali 2 kayaknya itu Masjid Al-Alam dengan Al-Kausar. Dan masjid-masjid. Dimungkinkan memang kalau zona itu tidak banyak terjangkit, zona hijau, maka itu saja. Kalau misalnya itu terpaksa dia harus membuka masjidnya, dia harus ketat protokol. Itu tausiahnya Majelis Ulama. Protokol kesehatan harus dijaga. Terutama masker, jaga jarak. Jadi di masjid itu harus pakai jarak. Nah, kita lihat di Tanah Suci Mekah itu belum dibuka. Nah, banyak masjid sekarang itu ya bandel, tidak mau. Nah, ada satu masjid itu ini tahun lalu itu tidak percaya dengan corona, jadi salatnya itu masih rapat apa semua, tidak pernah pakai masker.
Karena dia percaya akhirnya apa? Keluarganya meninggal karena COVID, apa dia takut. Nah, terakhir ini saya dengar pengurusnya kena COVID. Nah, ini saya bilang, artinya kita jangan main-main. Benar. Artinya kalau kita takut hanya kepada Allah. Penyakit ini turun dari Allah dan insya Allah akan ada obatnya. Jangan kita pandang enteng, tetapi kita menggunakan ikhtiar, menggunakan apa yang disarankan oleh Menteri Kesehatan, pemerintah. Itu saja. Saya kira kita disiplin aja. Kalau kita insya Allah disiplin, insya Allah jangan kita takabur. Saya kira terima kasih. Oke, kalau Bapak Rusna sendiri gimana Pak? Ini mungkin bisa juga sekaligus memberi pemahaman ke masyarakat yang akan melakukan sholat Idul Adha di rumah. Ya walaupun memang terbiasa kan kalau ke masjid berbondong-bondong karena di masjid sudah ada Pak Imamnya, ada yang khutbah, jadi sisa duduk mendengarkan, mengikuti ya Pak. Nah kira-kira ketika ada keluarga yang akhirnya harus menjadi imam, terus salah satunya harus ada yang jadi khutbah, itu bagaimana Pak? Yang paling penting untuk diperhatikan, kita silakan. Baik, saya kira itu pekerjaan sulit yang ditanyakan itu, iya kan? Tadi saya sampaikan itu bahwa umatnya Nabi Muhammad itu beda-beda kualitasnya. Makanya pilihannya itu boleh tidak dilakukan sholat Idul Adha ini boleh tidak dilakukan. Karena jangan sampai nanti dipaksa dilakukan. Justru nanti ini mempermalukan bapaknya ini depan anak-anaknya nantinya. Jangan sampai begitu. Sehingga kalau saya menyampaikan, selama masih bisa dilakukan ya dipelajari, tidak lama belajar hal-hal kayak seperti itu. Diupayakan belajar kalau misalnya mau melakukan sholat Idul Adha di rumah sendiri. Tapi itu saya kira sangat tabu ya di masyarakat kita itu, sangat tabu. Dan itu agak rumit untuk diterapkan di masyarakat. Sehingga pilihannya itu lakukan di rumah atau kemudian tidak lakukan juga tidak apa-apa. Dan saya kira dia akan ambil pilihan yang kedua itu tidak dilakukan. Tidak apa-apa ya. Oke, nah saya ke Mas Zainul. Kalau ini anak-anak muda ya berarti harusnya mempersiapkan diri. Nah ini kan di situasi seperti ini berarti kedepannya ya anak-anak muda ini harus mulai, makanya harus rajin belajar beragama gitu kan. Jadi ada bekal lah ketika di situasi seperti ini situasinya kita tidak inginkan. Nah, lalu kalau dari Zainul sendiri, bagaimana di lingkup keluarga? Apakah juga sudah mulai mempertimbangkan langkah yang diambil? Gimana? Oh ya, kalau untuk di lingkungan keluarga sendiri ya Kak. Nah kebetulan saya kan asalnya dari Konawe. Nah Konawe itu kan masuk daripada zona hijau. Di sisi lain Konawe itu masuk zona hijau, saya itu tinggal di kampung, lebih hijau lagi. Jadi kalau ya, kalau pusat kota, kalau saya mengenal, kalau saya ini tadi zona merah, pusat kota ya. Pusat kota. Kalau Kenari kan zona merah, kalau untuk di kampung saya pribadi itu zona hijau. Kalau melihat daripada penerapan Idul Adha tahun lalu kan sudah masyarakat itu tetap melakukan yang namanya Idul Adha di masjid, namun tetap menggunakan protokol kesehatan dan ada pengawasan dari pihak kepolisian dan kecamatan yang datang mengawasi. Nah, di sisi lain itu para imam yang di masjid itu memang sudah menyiapkan yang namanya masker, kemudian tempat cuci tangan, dan untuk kotak amalnya yang biasa mungkin kita keliling itu sudah disediakan di depan jalan. Jadi orang masukkan uang di kotak amal langsung masuk aja ke masjid. Nanti pulang langsung membuat. Jadi tidak ada lagi kemudian salam-salaman seperti biasanya kan kalau setelah tradisi kita kalau apalagi di kampung itu kan setelah Idul Adha kan ada salam-salaman. Nah untuk orang tua dari orang tua itu biasa dikumpulkan di masjid kemudian salam-salaman satu persatu, dan itu kemudian ditiadakan kembali selama ada pandemi COVID-19 ini. Iya, karena ini yang sangat berbahaya. Nah sama juga hal kaitannya dengan yaitu tadi sempat mungkin disinggung di awal oleh Bapak Haji Syukrim terkait adanya penerimaan hewan kurban ya Kak ya. Jadi ketika hewan ini sudah disembelih, daging kurban ini kan akan dibagikan biasanya pakai kupon yang dulu-dulunya ya sebelum ada COVID ini. Nah ini kan pasti akan ditiadakan lagi sistem seperti itu. Jadi mungkin gimana Pak dari pihak ini? Ya masing-masing kita dalam tausiah MUI itu sudah ada di situ bahwa penyembelihan Idul Kurban itu tetap dilakukan di masjid kalau tidak lebih bagus itu di rumah pemotongan. Nanti daging-dagingnya itu pengurus atau panitia mengambil langsung membagikan kepada masyarakat. Jadi panitia yang keliling untuk menyampaikannya itu.
Ya, jadi tidak ada lagi adanya kerumunan. Kerumunan itu. Jadi yang kemudian yang terkait dengan Idul Adha ini, saya kira apa yang dikeluarkan PPKM Mikro oleh pemerintah maupun tausiah dari MUI, tapi memang kita tidak bisa melarang masyarakat karena kita ini bukan petugas, tapi hanya MUI menghimbau. Dalam catatan poin itu ada bahwa kalau masjid pun terbuka karena terpaksa dia membuka, itu 3 syaratnya tadi, harus izin pemerintah, izin Satgas, kemudian izin kepolisian. Lalu kemudian masjid itu mempersiapkan segala kebutuhan tentang protokol kesehatan, mempersiapkan masker, menyiapkan mungkin sabun, mencuci tangan dan lain sebagainya. Dia fasilitasi masyarakat supaya tidak melanggar PPKM Mikro ini. Itu himbauan sudah. Mudah-mudahan himbauan ini didengar oleh masyarakat bahwa kita ikuti apa instruksi pemerintah dan tausiah majelis ulama. Insya Allah aman. Insya Allah aman ya. Yang paling penting adalah yang kita harus patuh dengan protokol kesehatan. Nah, setelah yang satu ini kita masih akan kembali. Kita akan mendengarkan lalu kira-kira solusi yang mungkin bisa kita terapkan di lingkungan keluarga kita juga di tengah-tengah pandemi ini. Sebentar lagi kita akan merayakan Idul Adha, apa saja yang bisa kita lakukan bersama keluarga, tetap di Salam Sutra. Terima kasih, kita kembali lagi pemirsa. Lalu saya kembali ke Bapak Haji Syukri, mewakili dari MUI Provinsi Sultra. Kira-kira solusi ini yang sangat pas untuk dilakukan masyarakat dalam menjelang Hari Raya Idul Adha di tengah PPKM Mikro, itu seperti apa Pak? Silakan. Jadi dihimbau kepada seluruh masyarakat khususnya Muslim yang menghadapi 2 hal ini. Yang pertama, pelaksanaan Idul Adha dan Idul Kurban. Tetap kita optimis bahwa mudah-mudahan COVID ini akan meninggalkan dunia ini. Dan sehingga umat Islam melaksanakan ibadahnya secara normal. Meskipun demikian, karena ini masih dalam keadaan COVID, maka kita himbau kepada seluruh umat Islam, khususnya pengurus-pengurus masjid, untuk mematuhi PPKM Mikro yang sudah dikeluarkan pemerintah dan tausiah majelis ulama. Mohon itu dipatuhi supaya tidak ada lagi gesekan-gesekan atau sesuatu yang bisa membuat masyarakat membingungkan dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya imbauan kita supaya masyarakat ini, khususnya umat Islam, untuk senantiasa untuk mematuhi protokol kesehatan. Iya, betul sekali. Jadi karena itu yang paling terpenting ya Pak ya. Oke, saya ke Bapak Rusnam dari. Lalu Pak, kira-kira ini yang solusi ini menurut pandangan di agama kita Islam juga, ketika para umat ini akan melaksanakan sholat Idul Adha yang tadi sudah dijelaskan ya, kita adakan di rumah saja dulu, apa yang harus kita perhatikan dan yang kita lakukan Pak? Silakan. Baik, secara umum saya ingin menyampaikan begini. Kalau kita baca itu di nasihat-nasihat orang tua kita dulu ya, di lontara-lontara itu kan memang prediksi-prediksi kondisi wabah seperti ini sudah ada. Orang tua kita dulu itu menasihatkan akan datang nanti suatu masa itu yang bagus buat kamu itu adalah sedikit bicara dan kemudian banyak tinggal di rumah. Saya kira waktunya yang sekarang ini terjadi. Kenapa perlu kita sedikit kemudian berkomentar? Karena variabel tentang COVID ini kan banyak sekali, sehingga jangan sampai kita berkomentar memperkeruh suasana. Yang kedua, kita harus kemudian lebih banyak di rumah dalam kondisi seperti ini. Kalau kita lihat PPKM Mikro itu kan semangatnya itu
keluar kalau ada hal-hal yang esensial. Makanya kan ada istilah sektor esensial kan. Iya. Jadi kita keluar itu dalam kondisi memang sangat-sangat penting. Nah, cuma nanti tetap ada itu alibi masyarakat. Ini esensial ini. Tetap ada saja seperti itu nanti. Esensial bagi kita itu boleh jadi tidak esensial bagi orang lain. Tidak esensial bagi kita, bagi masyarakat mungkin esensial, sehingga variabel-variabel kayak begitu itu penting nanti diperhatikan oleh pemerintah. Saya selalu mengatakan bahwa kita harus berprasangka baik ya. Mungkin saja ada masyarakat itu yang tetap buka usahanya itu karena memang tidak ada pilihan lain. Akan lebih berat nanti beberapa orang itu di masyarakat itu, dia itu mati kelaparan dibandingkan harus mati dengan COVID. Katanya lebih bagus mati dengan COVID daripada harus mati kelaparan tidak makan anak istri kan. Saya kira itu termasuk sektor esensial yang harus kemudian diperhatikan. Nah, kalau terkait kemudian sholat di rumah itu pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan tadi sudah disampaikan. Harusnya sebenarnya itu harapan saya pemerintah itu kemudian sudah lebih cerdas lagi dalam menyikapi hal seperti ini. Soalnya ada kejenuhan di masyarakat. Ini sudah 2 tahun. Untuk sektor ekonomi itu pemerintah selalu punya kemudian selalu punya alibi-alibi untuk kemudian memberikan ruang kan. Misalnya mall itu boleh buka tapi 20%, ya kan? Tapi untuk bidang agama selalu kemudian itu sikapnya satu, tutup total begitu. Padahal bisa jadi kalau kemudian dia punya tracernya itu bagus, cara dia mendeteksinya bagus itu bisa jadi sikapnya juga nanti boleh berubah. Kan bisa nanti bahwa titiknya yang diperbanyak Sehingga tidak menimbulkan. ya supaya juga mengakomodasi masyarakat itu yang tidak bisa sama sekali baca Quran. Boleh misalnya RT-nya itu lebih aktif per 5 keluarga, per 6 keluarga, kan begitu. Tapi kalau kemudian sikapnya itu hanya satu untuk di bidang agama, kita menganggap bahwa pemerintah itu seakan-akan menomor-2-makan agama ini dalam menyikapinya. Tapi dalam hal ekonomi selalu mengutamakan tidak bisa lockdown karena ini masalah ekonomi. Mau lockdown juga kan berat nanti karena pemerintah kena undang-undang harus memberikan makan masyarakat itu. Sehingga dia ambil jalan tengah yang nanggung itu. PPKM mikro ini, PSBB itu. Jadi masyarakat dibiarkan juga berkeliaran dengan batasan-batasan, tetapi juga makannya juga dari mereka sendiri. Nah, jadi ini ya kayaknya harus. Ya, pemerintah harus kemudian mulai juga jeli hal-hal seperti itu. Tidak bisa beban-beban itu selalu dilimpahkan ke masyarakat saja. Saya kira begitu. Gitu. Nah, kalau dari Ahmad Zainal gimana menambahkan, lalu untuk mewakili juga para pemuda kita yang sebentar lagi akan merayakan Hari Idul Adha, namun di tengah PPKM seperti ini harus bagaimana? Silakan. Terima kasih Kak. Sebagaimana kita tahu ini COVID-19 kan kita nggak tahu kapan kemudian akan berakhirnya. Ya. Dan kalau harapan saya bagaimana kemudian hari ini kita itu bergotong royong. Karena terjadinya COVID-19 itu yang sangat dirasakan itu masyarakat akar rumput, masyarakat kecil. Nah, bagaimana kemudian yang kemudian usahanya UMKM itu kita saling gotong royong membeli usaha mereka, kemudian ketika pun kita tidak butuh kita memberikan kepada yang butuh. Nah, di sisi lain pemerintah kemudian di sini harus menjadi teladan yang baik. Nah, ketika kemudian pemerintah memberikan batasan-batasan wilayah kedatangan seseorang, maka kemudian pemerintah juga harus membatasi orang-orang kemudian di luar dari Indonesia, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu tetap ada, sehingga pemerintah itu terus menjadi teladan yang baik untuk masyarakat ke depannya. Oke, Bapak dari Pak Haji Syukri mungkin ada yang ditambahkan Pak sebelum kami closing harapan Sudah untuk. cukup. Oke, baik. Dan untuk pemirsa di rumah, semoga dengan adanya pembahasan tadi kita terkait bagaimana sih sikap kita ini dalam memperingati Hari Idul Adha di tengah PPKM saat ini, semoga bisa terjawab, semoga tetap bisa melakukan ibadah dengan baik, tentunya juga memaknai apa yang terjadi saat ini. Saya yakin semua itu atas kehendak Allah, jadi kita harus terus berprasangka baik, tetap terus perhatikan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Jangan lupa untuk mengurangi mobilitas, menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, serta
menjaga jarak. Nah, semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan kita tetap bisa melanjutkan ya kehidupan kita seperti kembali sedia kala. Akhir kata saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.